Nah, hari ini kita bakalan belajar tentang baris aritmatika, deret aritmatika, baris geometri, dan deret geometri. Pertama, ada baris aritmatika. Baris aritmatika ini tuh nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan B atau biasa kita sebut beda. Nah, jadi barisan aritmatika ini tuh selisih atau bedanya di antara dua suku berurutannya tuh selalu tetap. Misalnya kayak gini. Nih, saya ini ada angka 1, 3, 5, 7. Nah, dari suku pertama ke suku kedua ini kan bedanya konstan gitu kan, sama-sama bedanya 2. Nah, ini yang disebut dengan baris aritmatika. Nah, jadi baris aritmatika, cara menemukan bedanya itu tuh dengan cara ini, UN dikurang N-1 sama dengan B. Misalnya mau cari beda dari yang ini. Berarti tinggal U2 dikurangin U1 sama dengan bedanya. Nah, U2 ini kan berarti 3. U1-nya ini 1, berarti bedanya sama dengan 2 gitu. Nah, pola aritmatikanya tuh kayak gini. Nah, kita dapat dari mana sih pola aritmatikanya? Dari ini rumus nilai suku ke N. Nah, untuk aritmatika sendiri, biasanya tuh rumusnya kita pakai cuman ini doang gitu. Bukan ini doang, masih ada lagi. Tapi yang kayak yang wajib banget kalian tahu tuh rumus yang ini. Terus ada juga cara nyari suku tengah. Caranya tinggal A dikurangin UT. UT ini artinya suku tengah sama dengan UT dikurang UN. Terus ini tinggal kita pindah ruas aja. Jadi 2 UT sama dengan A tambah UN. Nah, biar lebih gampang, ini 2-nya kita pindahin ke sini deh. Gitu. Terus berikutnya ada deret aritmatika. Oh ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung chat aja atau on mic ya. Nah, berikutnya ada deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu tuh penjumlahan dari suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Jadi, pada dasarnya deret aritmatika itu penjumlahan semua suku yang ada di suatu barisannya gitu. Caranya tuh kayak gini, rumusnya tuh kayak gini, bisa kita jabarin lagi jadi Sn sama dengan N per 2 H ditambah H plus N-1 kali B. Gitu. Nah, yang ini kita dapat dari rumus yang sebelumnya, rumus UN gitu. Nah, cara nyari nilai suku ke N, kalau misalnya diketahui deret aritmatikanya tuh kayak gini. Jadi, misalnya mau cari suku ke-8 gitu. Misalnya kita mau cari suku ke-8. Nah, caranya tuh tinggal S8 dikurangin S7 sama dengan U8 gitu. Nah, berikutnya ada baris geometri. Nah, baris geometri ini baris yang setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan R. R ini bisa kita sebut dengan rasio. Nih, contohnya kayak gini. Ini dari 1 ke 2, 2 ke 4, itu tuh kan bisa kita lihat sendiri kan, kayak itu tuh dikali 2 itu. Nah, cara cari rasionya tuh gimana? Caranya tinggal suku kedua dibagi suku ke 1 sama dengan rasio, atau enggak UN per U N-1 sama dengan rasio.
Nah, kalau dari contoh ini, kita bisa nemuin rasionya dengan cara 2 dibagi 1 sama dengan rasionya deh, gitu. Nah, kayak gini. Terus, untuk mencari rumus nilai suku ke N, tinggal kayak gini doang. UN sama dengan A dikali R atau rasio pangkat N dikurangin 1. Itu untuk suku tengah, caranya tinggal kayak gini, suku tengah per A sama dengan UN per suku tengah. Terus tinggal dikali aja deh, ini dikali ke sini, terus ini dikali ke sini, jadinya kayak gini, gitu. Berikutnya ada deret geometri. Nah, deret geometri ini adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan geometri. Nah, tapi deret geometri ini tuh ada 2 caranya. Kita pakai yang cara ini kalau misalnya rasionya tuh lebih kecil daripada 0. Nah, kita pakai rumus yang ini kalau misalnya rasionya lebih besar daripada 0 gitu. Terus dari deret geometri ini kita juga bisa nyari suku ke N-nya. Kayak sebenarnya sama persis kayak yang tadi aritmatika. Jadi tuh buat baris dan deret ini tuh rumusnya kayak hampir pada sama-sama gitu. Oh ya, dan buat cara gampangnya buat kalian ngafalin rumus deret geometri, kalian ingat aja kalau misalnya rasionya lebih kecil daripada 0, kita singkat jadi air gitu. Kalau misalnya rasionya lebih besar daripada 0, kita singkat jadi ari gitu. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyain enggak? Karena abis ini kita mau langsung contoh soal. Gitu. Gimana sejauh ini udah jelas? Oke, kalau misalnya belum ada yang mau ditanyain, kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Nah, untuk contoh soal ini, aku mau minta kalian kerjain dulu sendiri 5 menit. Terus kalau misalnya udah nemu jawabannya, boleh komen atau enggak on mic aja. Oke. Ini kita kerjain sampai 19:17 ya.
Oke, mungkin udah ada yang bisa belum ya? Yuk, Winda. Oke, karena udah jam 19.17, langsung kita jawab aja ya. Jadi, nomor 1, kita cari dulu A-nya. A itu tuh bilangan yang ada di suku pertamanya ya. Jadi, A itu sama aja kayak U1 sama dengan, nah ini nih A-nya sama dengan 7. Dan untuk cari B, kita tinggal U2 dikurangin U1 sama dengan 9 dikurangin 7 sama dengan 2. Nah kan A-nya dan B-nya tuh udah nemu kan, kita langsung masukin aja nih rumus UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Kan yang diminta ini U32. Sama dengan A-nya 7, langsung kita masukin aja. Tambah 32 dikurangin 1 dikali 2. Jadi 7 ditambah 32 dikurangin 1 sama dengan 31. 31 dikali 2 sama dengan 7 ditambah 62 sama dengan 69. Nah, yang tadi jawabnya 69 udah pada benar semua ya. Nah, nomor 2. Ini kita diminta untuk cari deretnya dan aritmatika dari baris yang sebelumnya. Nah, kan A-nya itu udah nemu, B-nya juga udah nemu, 7 dan 2. Terus kita langsung masukkan aja nih rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Sama dengan yang diminta kan yang ke 25. Berarti S25 sama dengan 25 per 2 dikali A-nya ini 7 ditambah UN. Nah, UN-nya berarti 7 ditambah 25 dikurangin 1 dikali 2. Sama dengan 25 per 2, 7 ditambah ini jadi 24. 24 dikali 2 sama dengan 48. Nah, 48 ditambah 7, 7 yang ini sama dengan 55. Jadi 25 per 2 dikali 62 sama dengan, ini bisa kita coret aja, ini sama ini, jadi 21, berarti 25 dikali 31 sama dengan 775. Gitu, teman-teman. Sejauh ini ada yang mau ditanyain enggak? Kalau misalnya ada yang belum kalian ngerti gitu, boleh banget ditanyain aja ya. Oke, karena kayaknya udah pada ngerti nih, kita langsung next aja ke soal nomor 2. Nah, ini kalian kerjain sampai jam 19.23 aja ya, biar cepet gitu. Ntar kalau misalnya udah ada yang nemu jawabannya, boleh on mic atau komen aja, oke?
Nah, kalau udah jam 19.23, langsung kita bahas aja. Dan tadi juga beberapa udah ada yang kasih tahu jawabannya, walaupun masih kurang tepat, tapi nggak apa-apa kan kita sambil belajar bareng-bareng. Nah, jadi suatu deret aritmatika memiliki suku kelima sama dengan 42, dan suku ke-8 sama dengan 15. Dan ditanya jumlah 12 suku pertama deret tersebut adalah, nah kan udah diketahui nih, suku kelima sama dengan 42, dan suku ke-8 sama dengan 15. Nah, dari sini kita bisa langsung cari A-nya dan B-nya. Dengan cara U5 itu kan berarti A ditambah 4B. Nah, A ditambah 4B itu dari mana? Dari rumus yang UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ini tinggal dimasukin aja nih. 5-nya masukin ke sini, jadinya dapat deh A tambah 4D gitu. Sama dengan 42. Dan untuk suku ke-8 jadi A ditambah 7B sama dengan 15 gitu. Nah, dari sini kita bisa langsung cari B-nya dengan cara kita kurangin aja kayak gini. Nah, kan A dikurang A, habis kan? Ini udah habis. Terus untuk yang 4B dikurangin 7B sama dengan min 3B. Sama dengan 42 dikurangin 15 sama dengan 27. Nah, kedua ruas ini kan bisa kita kurangin, bisa kita bagi 3. Jadi min B sama dengan 9. Nah, biar B-nya ini nggak negatif, langsung kita pindah ruasin aja negatifnya. Jadi B sama dengan min 9. Nah, berikutnya kita cari nilai A-nya dengan cara kita pakai ini aja ya, dari yang suku ke-5 yang ini. Kan jadinya A ditambah 4B sama dengan 42. Nah, kan B-nya ini udah dapet ya, senilai min 9. Berarti A ditambah 4 dikali min 9 sama dengan 42. A sama dengan, A ditambah 4 dikali min 9 jadi min 36. Sama dengan 42. Ini langsung kita pindah ruas aja ke sampingnya, ke kanan. Jadi A sama dengan 42 ditambah 36. Berarti A-nya sama dengan 78. Nah, A-nya udah dapet, B-nya juga udah dapet. Nah, kita langsung cari suku ke jumlah 12 suku pertamanya. Berarti pakai rumus SN kan. Nah, karena tadi udah kita bahas tentang rumusnya, jadi kita langsung masukin aja ya ke rumusnya. Berarti S12 sama dengan N per 2, N-nya berarti 12 per 2 dikali A-nya 78 ditambah 78 ditambah lagi N-1, N-nya berarti 12 min 1, nggak kelihatan, dikaliin min 9. Sama dengan 12 per 2, 78 ditambah 78 ditambah lagi sama 11 dikali min 9. Jadi 12 per 2 dikali 78 ditambah, ini bisa langsung kita hitung aja, 78 ditambah min 99, jadi berapa tuh? Jadi min 11. Ya, benar. Berarti hasilnya jadi, tunggu, bentar. Min 9. Ya, benar. Terus,
Jadi 12/2 dikali 78 dikurangin 11 jadi 67. Sama dengan 6 dikali 67. Jadi 37, 6, 2, 4. Jadi 402. Gitu. Apa aku salah ngitung ya? Bener. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Yuk guys, yang mau tanya langsung aja. Yuk. Itu 11 Kalau mau kali ditanyain, 9. langsung tanyain aja. Nggak usah malu-malu, guys. Ya guys, santai aja yuk. Kak, maaf Kak. Kak, itu 11 11. Oh, bukannya ini dikali salah, guys. 9. Maaf. Terusnya ini 21. Dari ulang ya. Jadi ini 78 dikurangin sama 99 jadi 21. Bener banget. Maaf ya guys. Jadi 12/2 dikali 78 dikurangin 21 menjadi 57. Sama dengan 6 dikali 57 sama dengan 342. Mana nih yang tadi? Nah, pada benar nih. 342. Wih. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Kalau nggak ada yang ditanyain, aku next ke nomor berikutnya ya. Ini masih tentang aritmatika juga. Jadi kalian bisa ngerjain ini sampai jam 19.35. Oke. Kak itu 78-nya dikali 2 atau enggak. Nah, 78-nya tuh nggak usah dikali 2 karena kita pakai rumusnya yang ini nih guys. Kita pakai rumus yang tunggu mana ya. Nah, kita pakai rumusnya yang ini. Jadi nggak perlu dikali 2. Kalau misalnya mau dikali 2, rumusnya tuh pakai yang Sn sama dengan N/2, 2A ditambah N-1 dikali B. Gitu. Jadi kalau mau 78 dikali 2, pakai rumus yang ini. Kalau yang tadi, aku pakainya rumus yang ini, gitu. Terserah kalian aja sih mau pakai yang mana, gitu. Senyamannya. Jadi yang ini sampai jam 19.35. Oke. Pakai rumus yang bawah kok beda. Coba, mari kita coba aja ya. Katanya ada yang beda. Nih. Nih, misalnya, tadi kan S12 sama dengan 12/2. Terus 2 dikali 78 ditambah N-nya 12 dikurang 1 dikali min 9. Sama dengan 12/2. 2 dikali 78 jadi 156 ditambah 11 dikali 9 min 9 sama dengan 12/2 dikali 156 dikurangin 99 sama dengan 12/2 196 dikurangin 99 jadi 57 sama dengan 6 dikali 57 sama dengan 342. Sama, masih sama guys jawabannya. Coba mungkin Siska tadi ada yang salah nulis gitu, jadi beda. Oke, langsung kita next aja. Ya nggak apa, kan kita sama-sama belajar guys.
Next, nomor 3. Kalian bisa langsung cobain aja sendiri, terus nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Gimana guys, udah ketemu atau belum? Kalau udah boleh chat aja atau enggak on mic ya. Jadi karena udah jam 19.35, langsung kita bahas aja ya. Jadi yang pertama tentukanlah suku tengah dari barisan 9, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya sampai 69. Nah, 69 ini bisa kita sebut suku ke N, karena kita nggak tahu kan, 69 tuh suku yang ke-8, 11, atau berapa gitu. Jadi, nomor 1, langsung aja kita kerjain. Kita cari A-nya dulu. A-nya berarti 9, ini A-nya. B-nya berarti suku ke-2 dikurangin suku pertama sama dengan 11 dikurang 9 sama dengan 2. Nah, terus ini 69 ini kan suku ke N. Sama dengan 69. Nah, suku tengah ini punya rumus UT sama dengan 1/2 dikali A ditambah UN. Berarti 1/2 dikali A-nya ini 9 ditambah 69. Sama dengan 1/2 dikali berapa ini? 69 ditambah 9 jadi 78. Nah, 78 dibagi 2 jadi 39. Nah, yang tadi jawabnya 39 udah bener banget nih. Berikutnya nomor 2. Berdasarkan baris pada soal nomor 1, carilah besar N. Nah, kita cari tahu nih, ini tuh 69 itu tuh suku yang keberapa sih gitu. Caranya dengan UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ini kan UN-nya 69. A-nya itu 9 ditambah N-1 karena N-nya kita masih nggak tahu kan berapa. Dan B-nya itu 2. Berarti 69 sama dengan 9 ditambah, ini kita kali ke dalam gitu. Jadi 2N dikurangin 2. Kita ke sini aja. Nah, 9 dikurangin 2 sama dengan 7. Terus 7 hasil dari pengurangan tadi kita pindah ruasin ke kiri. Jadi 69 dikurangin 7 sama dengan 2N. 69 dikurang 7 sama dengan 62. Sama dengan 2N. Nah, kedua ruas bisa kita bagi 2. Jadi 31 sama dengan N. Nah, yang tadi jawabnya 31 udah pada benar.
Gitu. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh mic aja atau enggak komen ya. Gimana? Ada yang mau ditanyain atau enggak? Kalau misalnya udah jelas, boleh on mic juga, bilang aja kayak udah jelas gitu. Oke, jadi langsung kita next aja ke nomor 4. Nah, yang ini tuh tentang baris geometri. Kita kerjain ini sampai jam 19.42, oke? Rumus suku tengah ada berapa? Rumus suku tengah cuman ada satu, yaitu yang tadi. UT sama dengan 1/2 dikali A tambah UN. Gitu. Nah, karena udah jam 19.42, langsung kita bahas aja ya. Jadi pertama kita cari dulu nih nilai A-nya berapa. Berarti A-nya sama dengan, nah ini A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan suku kedua dibagi suku pertama. Jadi 2/1 sama dengan 2. Nah, dari sini langsung kita masukin aja ke rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, yang ditanyakan suku ke-8. Jadi U8 sama dengan A-nya 1 dikali R pangkat 8 dikurang 1. Salah, maksudnya ini 2, guys. 1 dikali 2 pangkat 8 dikurang 1 sama dengan 7. Jadi, 2 pangkat 7 sama dengan 128 dikali 1, hasilnya tetap 128.
Gitu. Ada yang mau ditanyain enggak? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut aja. Karena ini kan soalnya masih gampang ya, masih tinggal masukin ke rumus gitu. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita langsung next aja ke soal nomor 5. Ini tentang deret geometri juga. Kita kerjain sampai jam 19. Oke. Oke, karena udah jam 19.47, langsung kita bahas aja. Dan tadi juga udah banyak yang jawab, dan jawabannya benar. Jadi langsung kita bahas aja. Jadi ini kan A-nya udah diketahuin ya, sama dengan 3. Terus kita udah dikasih tahu nih, suku ke-9 sama dengan 768. Nah, dari sini kita bisa cari R-nya. Caranya dengan UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. UN-nya kan suku ke-9. Nah, suku ke-9 kita udah dapat nilainya sebesar ini. Jadi langsung kita masukin aja 768 sama dengan A-nya 3 dikali R pangkat 9 dikurangin 1. Nah, 768 sama dengan 3 dikali R pangkat 8. Nah, ini kan bisa kita bagi ya. Yang ini dibagi sama 3. 768 dibagi sama 3. Hasilnya jadi 256 sama dengan R pangkat 8.
Dari sini bisa langsung kita akarin aja. Jadi R sama dengan akar 256, indeksnya 8. Dari sini kita dapat R-nya sama dengan 2. Gitu. Nah, yang ditanya suku ke-7-nya berapa? Berarti 7 sama dengan A-nya sama dengan 3 dikali R-nya 2 pangkat 7 dikurangin 1. Sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 ini kan sama dengan 64. Jadi 3 dikali 64 sama dengan 192. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain lagi apa enggak? Kalau misalnya enggak ada yang ditanya, kita langsung lanjut ke nomor 6. Gimana? Oke, lanjut aja ke nomor 6. Ini geometri juga ya. Kita kerjain ini sampai jam 19.52. Oke, karena udah jam 19.52, langsung kita bahas aja ya. Jadi kita cari dulu nih nilai A-nya berapa. Aduh. Maaf guys. Tunggu ya. Jadi suku pertamanya adalah ini nih, 2. Kita udah dapet A-nya sama dengan 2. Terus kita cari rasionya dengan cara suku kedua per suku pertama. Sama dengan 6/2. Sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan jumlah 7 suku pertama. Berarti S7 sama dengan, karena rasionya ini 3, jadi kita pakai rumus yang A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurangin 1. Ingat ya, yang ini tuh
min satunya ini tuh bukan di pangkatnya, tapi kayak pokoknya yang min satu ini tuh bukan di pangkatnya, oke? Jadi jangan salah, karena kayak beberapa orang suka, salah di bagian itunya gitu. Nah, A-nya ini sama dengan 2. R-nya tadi kita udah dapet 3. Pangkat 7 dikurangin 1 per 3 dikurangin 1 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 7 dikurangin 1 per 2. Nah, ini kan bisa dicoret kan. Jadi, kita dapat 3 dipangkatin 7 dikurangin 1. Sama dengan 3 pangkat 7 itu hasilnya 2187. Dikurangin 1 sama dengan 2186. Gitu deh. Dari sini ada yang mau ditanyain apa enggak? Kalau misalnya nggak ada, kita langsung lanjut aja ke nomor berikutnya. Aku tunggu sampai 19.55 ya, kalau ada yang mau nanya. Iya, belum. Nah, karena nggak ada yang nanya, kita langsung next aja ke nomor berikutnya. Ini nomor 7, baris aritmatika ya. Kita kerjain sampai jam 19.59 deh. Oke.
Nah, karena udah jam 19.59, langsung kita bahas aja. Dan tadi juga yang jawab udah pada benar. Nah, caranya dengan kita pakai rumus mencari beda nih. Berarti U2 dikurangin U1 sama dengan B. Nah, B ini kan bisa juga jadi sama aja kayak U3 dikurangin U2 kan. Nah, karena pertama-tama kita mau cari nilai N-nya dulu, jadi rumus yang kita pakai tuh U2 dikurangin U1 sama dengan U3 dikurangin U2. U2-nya kan N ditambah 9. N ditambah 9. Dikurangin dengan 3N dikurang 2. Sama dengan 5N ditambah 8 dikurang N ditambah 9. Nah, jadinya 9 ditambah N ditambah 9 dikurang 3N ditambah 2 sama dengan 5N ditambah 8 dikurang N dikurang 9. Nah, dari sini langsung kita hitung aja nih. N sama N yang nggak ada variabelnya sama yang nggak ada variabelnya. Ini sama ini sama ini, gitu. Jadi, N dikurang 3N sama dengan min 2N. Ditambah 9 ditambah 2 sama dengan 11. Sama dengan 5N dikurang N sama dengan 4N. Dikurang 8 dikurang 9 sama dengan min 1. Terus dari sini langsung pindah ruas aja. Ini N ke ruas kiri, yang 11 ke ruas kanan. Jadi min 2N dikurangin 4N sama dengan min 1 dikurangin 11 sama dengan min 6N sama dengan min 12. Nah, kedua ruas ini kan bisa dibagi min 6. Jadi N sama dengan 2. Dari sini kita langsung cari aja bedanya. Pakai yang ini aja. Itu. Jadi U2 dikurangin U1 sama dengan B. Nah, U2-nya ini kan N ditambah 9 dikurangin 3N dikurang 2 sama dengan B. Berarti N-nya kita langsung masukin aja, jadi N ditambah 2 ditambah 9 jadi 11, dikurangin 3 dikali 2 dikurangin 2 sama dengan 4 sama dengan B. Nah, 11 dikurangin 4 sama dengan 7. Berarti bedanya nilainya 7 yang D. Gitu. Ada yang mau ditanyain apa enggak? Kalau misalnya nggak ada, kita langsung lanjut aja ke nomor 8. Pokoknya kalau misalnya ada yang ditanyain, langsung chat aja atau enggak on mic ya. Nah, kita next aja ke nomor 8. Kita kerjain ini sampai jam 20.05. Oke.
Kia, masih di unmute tuh. Oh my God, maaf banget. Maaf guys, aku nggak ngeh. Nah, jadi dari ulang aja ya. Jadi, suku pertama ini kan A kan, seperti yang kita tahu. Dan suku ketiga ini sama dengan A ditambah 2B. Nah, langsung kita bikin aja perbandingannya. Jadi, A per A tambah 2B sama dengan 1/3. Nah, dari sini langsung kita kali silang aja. Ini ke sini, gitu. Nah, 3 dikali A sama dengan 3A. Dan A tambah 2B dikali 1 sama dengan A tambah 2B. Nah, dari sini A-nya ini kita pindahin ruasnya ke kiri. Jadi 3A dikurangin A sama dengan 2B. Nah, 3A dikurangin A sama dengan 2A. Nah, dari sini kedua ruas kan bisa dibagi 2. Jadi hasilnya A sama dengan B. Nah, terus pertanyaannya adalah suku kedua, perbandingan suku kedua dengan suku keempat. Nah, suku kedua ini kan bentuknya A tambah B. Dan kalau suku keempat itu bentuknya A ditambah 3B. Nah, karena A sama dengan B, jadi A-nya ini kita ubah aja deh jadi B. Kenapa kita ubah jadi B? Biar bisa kita jumlahin dan bisa kita bagi deh penyebut dan pembilangnya. Jadi, B ditambah B sama dengan 2B, dan B ditambah 3B sama dengan 4B. Dari sini, kedua ruas, penyebut dan pembilangnya bisa kita bagi dengan 2B. Jadi, atasnya adalah 1, bawahnya adalah 2. Jadi, jawabannya yang C, gitu. Dari sini, ada yang mau ditanyain apa enggak? Kalau nggak ada, langsung kita lanjut aja. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian boleh komen aja atau nggak langsung on mic ya. Langsung kita next aja ke nomor 9. Nah, ini kalian kerjain sampai jam 20.12 ya. Nanti kalau misalnya udah nemu jawabnya, boleh langsung komen atau enggak on mic aja. Nah, karena udah jam 20.12, langsung kita bahas aja.
Jadi, suku tengah barisan aritmatika adalah 23. Nah, kita langsung pakai rumus suku tengah aja ya. Jadi, UT sama dengan 1/2 dikali A tambah UN. Nah, kan ini suku terakhirnya sama dengan 43 kan. Nah, suku terakhir ini sebutannya UN. Gitu. Dari sini langsung kita cari aja nilai A-nya dengan cara 23 sama dengan 1/2 dikali A tambah suku terakhirnya, 43. Nah, biar gampang, ini 2-nya kita kali ke sini aja. Jadi 23 dikali 2 sama dengan 46. Sama dengan A ditambah 43. Nah, 46 dikurangin 43. Karena 43-nya kita pindah ruasin ke kiri. Jadi 3. Berarti nilai A-nya sama dengan 3. Nah, dari sini kita cari B-nya dulu nih dengan cara ini. Kan suku ketiganya adalah 13. Berarti suku ketiganya 13 sama dengan A ditambah 2B. 13 sama dengan 3 ditambah 2B. Nah, dari sini 3-nya pindah ruas ke kiri, jadi 10 sama dengan 2B. B sama dengan 5. Nah, yang ditanya adalah banyak barisan itu berapa? Kita pakai rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. UN-nya tadi kita dapat 43. A-nya kita dapat 3 ditambah N-1 dikali B-nya 5. Jadi 43 sama dengan 3 ditambah ini kita kaliin 5-nya kali ke -1 dan 5-nya dikali ke N. Ditambah 5N dikurangin 5. Nah, ini kan bisa kita kurangin kan, 3 dikurangin -5, 3 dikurangin 5, sama dengan -2. Nah, berarti 43 sama dengan 5N -2. -2-nya kita pindah ruas ke kiri, jadi 43 ditambah 2 sama dengan 45. 45 sama dengan 5N, kedua ruas kita bagi dengan 5, jadi N sama dengan 9. Gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh langsung on mic aja atau enggak komen. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya, kita langsung next aja ke soal nomor 10, karena kita masih ada sekitar 5 soal lagi. Nah, nomor 10 ini tentang barisan geometri. Kita kerjain ini sampai jam 20.18. Oke.
Nah, kalau jam 20.18 langsung kita bahas aja. Jadi, 3 suku pertama barisan geometri berturut-turut adalah 4N tambah 1, 3N, dan N tambah 2. Dari sini kita diminta untuk mencari rasionya. Nah, untuk cari rasio geometri kan U2 per U1 sama dengan R. Nah, rasio ini bisa juga dicari dengan U3 per U2. Nah, jadi, rumus yang kita pakai adalah U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Dari sini langsung kita masukin aja masing-masing sukunya. U2 ini 3N per 4N tambah 1 sama dengan N tambah 2 dikali 3N. Nah, ini langsung kita kali silang aja ke sini. Jadi, 3N dikali 3N sama dengan, ini aku udah, 3N dikali 3N sama dengan 9N pangkat 2 sama dengan N tambah 2 dikali 4N ditambah 1. Ini kita kali pelangi aja ke sini gitu. N pangkat 2 sama dengan 4N kuadrat ditambah N ditambah 8N ditambah 2. Jadi 9N kuadrat sama dengan 4N kuadrat tambah 9N ditambah 2. Dari sini langsung pada pindah ruas aja ke kiri, ini semua ke kiri. Jadi 9N kuadrat dikurangin 4N kuadrat dikurangin 9N dikurang 2 sama dengan 0. Nah kan 9N kuadrat bisa dikurangin sama 4N kuadrat. Jadi 5N kuadrat dikurangin 9N dikurangin 2 sama dengan 0. Dari sini kita faktorin, jadi 5N ditambah 1 dan N dikurang 2 sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapetin nilai N-nya. Jadi nilai N-nya bisa sama dengan 1/5 atau N sama dengan 2. Oh, ini min 1/5. Nah, dari sini kita cari rasionya pakai rumus yang U2 per U1. Jadi, R sama dengan U2 per U1. U2-nya sama dengan 3N per 4N tambah 1. Nah, kan bisa kita lihat ya kalau misalnya pakai min 1/2 tuh gak bakalan ada jawabannya dari opsi yang ada ini. Jadi kita pakai N sama dengan 2 aja. Jadi 3 dikali 2 per 4 dikali 2 ditambah 1. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 9. Penyebut dan pembilangnya bisa kita bagi 3 sama dengan 2/3. Jadi jawabannya yang C. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain apa enggak? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke nomor 11 karena bentar lagi kita bakalan udahan, guys. Kita langsung lanjut aja ke nomor 11. Kalian kerjain sampai jam 20.24 aja. Oke. Kalau misalnya udah dapet jawabannya, boleh on mic atau enggak, komen aja. Oke.
Karena udah jam 20.24, langsung kita bahas aja. Jadi, umur Razan, Amel, dan Ica membentuk barisan geometri. Berarti Razan ini suku pertama, Amel suku kedua, dan Ica suku ketiga. Nah, jumlah usia mereka adalah 14 tahun. Maka perbandingan usia Ica dan Amel tuh 2:1. Dan yang ditanya umurnya si Razan berapa. Nah, pertama kita cari dulu nih rasionya dengan perbandingan umurnya si Ica dan Amel. Nah, umur Ica ini kan, si Ica ini kan dia tuh suku ketiga dan Amel itu suku kedua. Berarti rasionya ini nih, 2:1 sama dengan 2. Nah, jumlah usia mereka kan 14 tahun. Berarti ini A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan 14 tahun. Ini kalau misalkan bingung, AR, dan AR kuadrat itu dapat dari mana? Dari ini. Umurnya Razan kan dia itu suku pertama, jadi A. Amel suku kedua, jadinya AR, dan Ica suku ketiga, jadi AR kuadrat. Nah, karena R-nya udah ditemuin, kita langsung masukin aja nilainya. Jadi A ditambah 2R ditambah R kuadrat, jadi 4. Salah, ini maksudnya A. 2A ditambah 4A sama dengan 14. A-nya kita jumlahin dapat 7A sama dengan 14. Berarti nilai A-nya sama dengan 2. Nah, nilai A-nya ini adalah umurnya si Razan. Jadi jawabannya yang B. Gitu guys. Ada yang mau ditanya apa enggak? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut nomor 12. Oke, kita lanjut nomor 12 sampai jam 20.28. Oke. Misalnya udah nemu jawabannya, boleh komen atau enggak on mic aja. Nah, langsung kita bahas aja karena udah jam 20.28. Jadi soalnya ini tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang. Dengan banyak baris di belakang lebih 4 kursi. Nah, ini udah bisa kita simpulin kalau ini tuh bedanya. Bedanya sama dengan 4. Terus, di dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris kursi. Nah, berarti ini tuh N-nya. N sama dengan 4. Terus, baris terdepan ada 20 kursi. Berarti ini adalah A-nya sama dengan 20. Hitung kapasitas gedung pertunjukan. Berarti yang diminta tuh
S ke 15. Langsung kita masukin aja ke rumusnya. Jadi 15 per 2 dikali 20 ditambah 20 ditambah N sama dengan 15 dikurang 1 dikali dengan 4. Sama dengan 15 per 2 dikali 20 tambah ini 15 kurang 1 sama dengan 14 dikali dengan 4 sama dengan 56 ditambah dengan 20 sama dengan 76. Jadi 15 per 2 dikali 96 dari 20 tambah 76. Nah, kan ini bisa kita coret kan 2 dengan 96-nya. Jadi 48. Maka 15 dikali 48 sama dengan 720. Jawabannya yang E. Gitu guys. Jadi kita baru sempat ngebahas sampai soal nomor 12. Dan sebenarnya masih ada 4 soal lagi. Nanti bakalan aku kasih pembahasannya dan juga nanti PPT-nya bakalan dibagiin juga sama tim Marsy Ajar. Jadi makasih banget buat teman-teman yang udah ikutin kelas aku sampai selesai. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh chat aku di DM dan chat aku di Discord aku.